Dan selama masa 4,5 tahun ini ya Pak ya, kita udah sering bersama ya Pak. Nah, dan untuk session yang terakhir ini, hari ini kita udah belajar banyak hal ya, setengah hari inilah. Ya, sudah belajar banyak hal dari Pak Sony, kemudian dari teman-teman yang lain pastinya, dan semoga apa yang kita pelajari bersama pada siang hari ini sampai sore akan menjadi prinsip, akan menjadi ini ya, modal bagi kita untuk menapaki masa depan kita yang cerah. Allahumma. Di session yang terakhir ini kita bareng-bareng ya. Di session yang terakhir ini kita bareng-bareng nanti. Maaf dulu. Remote-nya salah. Nah, di sesi yang terakhir ini kita bareng-bareng cara gampangnya kayak gini. Bahwa tadi di awal kita udah pelajari ya, bahwa untuk meraih kesuksesan salah satunya adalah ada kecerdasan intelektual, kemudian ada kecerdasan emosional, kemudian ada beberapa tips juga yang sudah disampaikan oleh beliau Pak Sony Sandra. Tetapi di yang terakhir, salah satu yang menunjang juga yang menjadi salah satu kunci bagi keberhasilan kita ya di kehidupan ini adalah dengan kecerdasan spirit dan spiritual. Nah, spiritual ini dapat mengharuskan dari hati kita, dapat melebarkan cara berpikir kita. Salah satunya adalah cara pandang kita terhadap kehidupan, terus juga terhadap segala hal yang segala permasalahan yang nantinya kita hadapi. Salah satunya adalah pada sore hari ini saya ingin mengajak adik-adik sekalian untuk kita bersama-sama melatih kecerdasan spiritual kita dengan spiritual. Nah, tetapi di sini dibutuhkan keikhlasan dari Anda sekalian. Kira-kira ikhlas? Nah, kalau ikhlas silahkan duduknya dirapikan. Nah, kemudian apabila masih ada penggenggam yang ini yang nyala, silahkan bisa di silent, kalau perlu di ini ya, di off kan. Dan alat tulisnya yang sekiranya mengganggu bisa diletakkan ya. Sedangkan kalau sudah nyaman tempat duduknya, kita akan bersama-sama adik-adik sekalian. Nanti saya akan memanggil Anda sekalian. Ya, silakan bagi ada yang tas yang masih di pangku bisa diletakkan saja ya, daripada mengganggu. Nah, kalau sudah nanti fokusnya adalah saya akan memandu Anda ya sekalian untuk bisa lebih fokus, lebih konsentrasi, dan nanti kita akan bersama-sama mengafirmasikan nilai-nilai positif, sikap-sikap positif, dan hal-hal positif lainnya ke dalam diri kita semuanya. Kemudian semoga ini dapat meningkatkan kecerdasan spiritual kita. Ya, untuk yang pertama silahkan nanti untuk yang pertama kita akan mengafirmasikan prestasi yang ingin kita raih. Nah, prestasi yang ingin diraih, silakan afirmasikan prestasi yang paling dekat yang ingin diraih. Kalau misalkan besok adalah praktikum ya, maka di praktikum ini pencapaiannya apa? Apakah dinilai ataukah dapat melakukan hal terbaik di tempat praktikum sehingga nanti setelah selesai kemudian dapat direkrut untuk bekerja di situ atau yang lainnya. Silakan, itu sebagai contoh salah satu prestasinya. Kemudian untuk yang pertama, nanti silahkan konsentrasi terhadap diri sendiri dan membantu kawan yang lainnya ya, karena kita pasti semuanya ingin berubah menjadi yang lebih baik. Dan sahabat yang baik adalah membantu sahabatnya yang lain untuk berubah menjadi lebih baik. Maka cara membantunya adalah cukup konsentrasi terhadap diri sendiri dan tidak ada yang mengganggu kawan yang ada di sebelahnya. Kalau ada yang mengganggu kawan sebelahnya, berarti itu bukan kawan yang baik. Terima kasih, dan kita akan mulai. Sudah menemukan kira-kira prestasi apa yang nanti ingin diafirmasikan? Oke, kalau sudah,
Untuk menambah lebih konsentrasi, silakan angkat tangan kanannya ya, tangan kanan, kemudian letakkan di depan dada kirinya ya, nah, di dada sebelah kiri ya. Kemudian supaya Anda lebih dapat berkonsentrasi, silakan pejamkan mata Anda. Afirmasikan prestasi tersebut. Yang pertama, afirmasikan dan katakan di dalam diri Anda, dan yakinilah, kita mengingat bahwa salah satu ayat Qudsi tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Sultan Susandra, bahwa Tuhan mengatakan, aku adalah sebagaimana prasangka hambaku. Berarti salah satu prasangkanya ketika Anda berprasangka baik, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan prasangka tersebut. Salah satunya adalah prasangka keyakinan Anda untuk mendapatkan prestasi yang ingin Anda raih. Yang pertama, katakan di dalam diri Anda, saya ingin mendapatkan prestasi apa, sebutkan prestasinya. Kemudian caranya Anda bayangkan caranya, artinya dengan cara-cara yang positif ya, bisa dengan persiapan yang matang ataupun yang lainnya, belajar dengan giat dan hal-hal yang lainnya. Yang pasti itu cara Anda untuk meraih prestasi tersebut. Kemudian kapan, tentukan targetnya. Bila targetnya adalah praktikum, berarti di praktikum. Ini penting, kenapa? Karena ini menjadi peta prestasi Anda atau peta untuk meraih prestasi. Kemudian yang kedua, mantapkan, bukan hanya ingin, tetapi mantapkan dengan mengatakan kepada diri Anda sendiri, saya akan mendapatkan prestasi apa, sebutkan. Kemudian sebutkan kembali caranya dan kapan. Katakan sekali lagi, saya akan mendapatkan prestasi apa, sebutkan, kemudian caranya bagaimana, dan kemudian kapan. Kemudian kita tingkatkan lagi, bukan hanya kita akan, tapi kita yakin bahwa kita bisa. Sebutkan di dalam diri Anda bahwa saya bisa mendapatkan prestasi apa, kemudian caranya bagaimana. Katakan sekali lagi bahwa saya bisa mendapatkan prestasi apa, caranya bagaimana. Konsentrasi terhadap diri sendiri. Suara saya ada suara musik yang ada ya. Kemudian yang terakhir, ini untuk semakin memantapkan keyakinan dalam diri Anda. Katakan di dalam diri Anda bahwa saya putuskan mendapatkan prestasi. Sebutkan prestasinya, kemudian caranya bagaimana, kemudian kapan. Afirmasikan ke dalam diri Anda dengan kuat dan yakinilah bahwa hal tersebut akan Anda dapatkan. Bagi Anda yang keyakinannya masih 80-90%, sekarang tingkatkan keyakinannya dan yakinilah bahwa saya yakin 100% bahwa saya putuskan mendapatkan prestasi. Sebutkan prestasinya, kemudian caranya bagaimana dan kapan. Kemudian setelah Anda mengafirmasikan, kemudian untuk meningkatkan kecerdasan spiritual Anda, maka kita akan latih dengan konsentrasi yang penuh. Biasanya sebetulnya konsentrasi ini Anda dapatkan bagi Anda yang umat muslim, Anda dapatkan ketika Anda melakukan muhasabah diri di sepertiga malam terakhir ketika sholat tahajud. Tapi hari ini kita akan melakukan muhasabah diri dengan metode spiritual therapy. Saya akan mengantarkan Anda lebih konsentrasi, lebih dalam nantinya, masuk ke dalam diri kita supaya lebih fokus dan supaya lebih bisa untuk introspeksi diri dan meningkatkan kecerdasan spiritual kita. Secara perlahan, konsentrasi pada diri sendiri, tetap dalam kondisi mata Anda tertutup. Kemudian secara perlahan letakkan tangan kanan Anda kembali di atas paha kanan Anda, tetap dengan kondisi mata tertutup. Kemudian duduknya juga duduk yang rileks
bagi Anda. Saya akan membantu Anda untuk bisa lebih fokus, lebih berkonsentrasi. Tapi sebelumnya kita akan memasukkan energi-energi positif ke dalam diri kita, kemudian kita ambil energi negatif yang tersisa. Ini penting kenapa? Supaya diri Anda, diri kita semuanya lebih ternetralisir dari energi-energi negatif yang ada. Sebelumnya tarik nafas yang dalam, tahan dada, kemudian salurkan seluruh tubuh, kemudian keluarkan perlahan lewat mulut. Bayangkan bahwa udara di sekitar Anda berwarna-warni. Warna tersebut adalah energi yang ada di udara. Bisa warna merah, kuning, hijau, atau apapun warnanya. Kemudian pilih satu warna yang Anda sukai. Bagi Anda yang suka warna merah, berarti pilih warna merah. Bagi yang suka warna kuning, pilih warna kuning. Bagi yang suka warna abu-abu, pilih abu-abu. Bagi yang suka warna merah muda, pilih warna merah muda juga. Pilih satu warnanya. Bagi Anda yang sudah mendapatkan atau sudah memilih warnanya, silakan melakukan kepalanya. Warna tersebut adalah energi positif Anda, dan setiap tarik nafas berarti menarik warna tersebut lewat hidung Anda, kemudian masukkannya ke dalam tubuh, energi positifnya, kemudian Anda ambil energi negatif yang tersisa di tubuh, kemudian Anda keluarkan perlahan lewat mulut Anda. Kita coba terlebih dahulu. Kita tarik warnanya, tarik nafas yang dalam, tahan dada, salurkan ke seluruh tubuh, kemudian ambil energi negatif yang ada di tubuh, keluarkan perlahan lewat mulut. Tarikan nafas Anda berarti menarik warna tersebut, kemudian masukkannya ke tubuh Anda, dan ini membuat tubuh kita terisi oleh energi-energi positif sehingga jadi lebih rileks, lebih nyaman daripada sebelumnya. Untuk bisa lebih fokus, maka saya akan memandu Anda dengan 8 hitungan, dan di setiap hitungan akan semakin memasukkan energi positif ke dalam tubuh Anda. 1. Ambil warnanya, tarik nafas yang dalam, tahan dada, kemudian salurkan ke kedua kaki Anda, ambil energi negatif yang ada di kedua kaki yang tersisa, kemudian keluarkan perlahan dalam seluruh energi negatifnya. Rasakan kedua kaki Anda terisi oleh energi positif hingga menjadi sangat ringan, dan tulang-tulang ada di kedua kaki Anda menjadi ringan, otot-ototnya juga menjadi lebih ringan daripada sebelumnya. Nikmati saja peralihan pengisian energi positif tersebut. 2. Dari tarik nafas ke dalam, tahan dada, salurkan ke kedua kaki Anda, kemudian ambil energi negatif yang tersisa, keluarkan lewat mulut. Rasakan kedua kaki Anda dari kaki hingga ke paha terisi oleh energi positif, dan rasakan sekarang kedua paha Anda menjadi lebih rileks daripada sebelumnya, kemudian tulang-tulang di kedua paha Anda menjadi lebih ringan daripada sebelumnya. 3. Kembali tarik nafas yang dalam, tahan dada, kemudian salurkan ke perut Anda, kemudian ambil perasaan mual, kemudian lelah, dan yang lainnya. Hal-hal negatif dari perut Anda keluarkan perlahan lewat mulut. Rasakan sekarang perut Anda jadi lebih rileks, ya sangat ringan daripada sebelumnya. Perasaan mual juga mulai hilang dari perut Anda. Nikmati saja dan saja. 4. Tarik nafas yang dalam, tahan dada, salurkan ke kedua tangan Anda, kemudian ambil energi negatif dari kedua tangan, keluarkan perlahan lewat mulut. Rasakan kedua tangan Anda, otot tulang yang ada di jari-jari Anda menjadi lebih ringan daripada sebelumnya, dan otot-otot di jari-jari Anda dan tangan Anda juga jadi lebih ringan dan lebih rileks daripada sebelumnya. Nikmati saja dan kita lanjutkan ke selanjutnya. 5. Tarik nafas yang dalam, tahan dada dan salurkan ke leher Anda,
Kemudian ambil rasa sedang, kemudian rasakan lelah, letih di leher, keluarkan perlahan lewat mulut. Rasakan saraf-saraf dan otot-otot yang ada di leher terasa begitu relaksnya, begitu santainya dan begitu mendorongnya. Kemudian kembali kita akan mengambil nafas kembali. Ingat diri orangnya. 6. Tarik nafas yang dalam, tahan lebar, kemudian salurkan ke kepala Anda, kemudian ambil energi negatif yang ada di kepala, kemudian keluarkan perlahan lewat. Sekali lagi tarik nafas dalam, tahan dada, salurkan ke kepala, kemudian ambil energi negatifnya, pusing lelah dan yang lainnya, keluarkan perlahan lewat. Rasakan pikiran-pikiran negatif keluar melalui mulut Anda, kemudian rasakan kepala Anda menjadi lebih rileks dan lebih santai, lebih ringan daripada sebelumnya. 7. Tarik nafas yang dalam, tahan dada, salurkan seluruh tubuh, kemudian keluarkan perlahan lewat mulut. Kembali lagi, tarik nafas yang dalam, tahan dada, masukkan seluruh tubuh dan keluarkan perlahan lewat mulut. Sekarang 8. Anda sudah terselimuti oleh energi positif, sehingga setelah tubuh Anda terselimuti oleh energi positif, maka Anda menjadi lebih fokus daripada sebelumnya. Dan kemudian saya akan membantu Anda untuk meningkatkan motivasi Anda dengan cara kita akan memasuki lebih dalam pikiran kita dan lebih dalam diri kita. Saya akan membantu Anda. Nanti Anda bayangkan ada tangga di depan Anda, tangga yang berwarna putih, kemudian tangga tersebut menurun 5 ke bawah, dan bayangkan bahwa Anda betul-betul Anda melihat tangga tersebut, kemudian meyakini bahwa tangga tersebut adalah tangga yang sangat nyata. Kemudian di setiap nanti Anda menuruninya, berarti membawa diri Anda lebih dalam, masuki pikiran Anda, masuk ke diri Anda, hingga nanti di tangga yang kelima maka Anda berada di dalam pikiran terdalam Anda. Dan salah satu efek yang muncul adalah perasaan mengantuk. Sebenarnya perasaan mengantuk ini adalah ketika Anda melepaskan diri kemudian memasuki pikiran terdalam Anda. Sebelumnya tarik nafas yang dalam, tahan dada, salurkan ke seluruh tubuh dan ambil energi negatif yang tersisa, keluarkan semuanya lewat mulut. Bayangkan di depan Anda ada tangga, kemudian secara perlahan Anda mendatangi tangga tersebut. Bayangkan dalam pikiran Anda, secara perlahan Anda mendatangi tangga tersebut. Ketika Anda mulai mendatangi tangga tersebut, perasaan Anda begitu sangat rileks, sehingga sekarang Anda mulai melangkahkan langkah kaki yang pertama mulai Anda. Ketika Anda melangkah ke kaki yang pertama, maka mulailah ada perasaan ngantuk di kedua mata Anda, perasaan ngantuk yang sangat. Dan pada turunan tangga yang pertama ini, Anda memasuki pikiran ke dalam Anda 10 kali lipat lebih dalam daripada sebelumnya. Dan rasa ngantuk ini akan bertambah ketika Anda menggerakkan tubuh Anda. Ketika Anda berusaha menggerakkan tubuh, rasa ngantuk meningkat dari dalam, muncul dari diri Anda yang sebelumnya hanya berada di kedua mata Anda, sekarang mulai menyebar dan menyelimuti seluruh tubuh Anda. Sehingga salah satu yang Anda rasakan adalah merasa mulai kehilangan untuk menguasai keseimbangan tubuh. Kemudian nikmati saja, itu salah satu cara Anda untuk lebih mudah memasuki pikiran ke dalam Anda. 2. Anda mulai menuruni tangga yang kedua lebih dalam dan lebih ngantuk daripada sebelumnya.
10 kali lipat lebih dalam dan 10 kali lipat lebih kantuk daripada sebelumnya, dan Anda mulai terus kekurangan keseimbangan Anda. 3. Anda menuruni tangga ketiga, lebih dalam daripada sebelumnya, lebih kantuk daripada sebelumnya, lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam. 4. Lebih dalam daripada sebelumnya, dan kali ini sangat dalam, dan rasa kantuk yang Anda rasakan sangat terasa sehingga sulit untuk mengendalikannya, nikmati saja. Dan 5. Bagian dari Anda merasa terjun di dalam pikiran terdalam Anda. Kemudian di dalam pikiran terdalam Anda, sekarang kita akan memasukkan hal-hal positif, prestasi yang ingin Anda raih, dan ini akan terus tersimpan di dalam pikiran terdalam Anda dan akan menjadi motivasi atau semangat ketika Anda sedang kurang bersemangat. Bayangkan di dalam pikiran Anda bahwa Anda berada di masa ketika Anda akan berangkat ke tempat Anda praktek nantinya, ke tempat masing-masing Anda. Bayangkan bahwa Anda akan berangkat dengan penuh semangat, dengan pakaian yang paling Anda ingin kenakan saat itu. Kemudian Anda berangkat dengan penuh semangat, dan kemudian sampailah Anda di tempat Anda praktikum. Dan ketika berada di tempat praktikum, Anda menyapa setiap orang dengan ramahnya. Kemudian Anda memberikan salam kepada setiap orang di situ, dan Anda datang dengan penuh semangat, dengan penuh keramahan, dengan penuh antusias karena bekal-bekal sikap positif yang telah Anda kembangkan sebelumnya. Kemudian bayangkan di tempat praktikum, Anda mulai awal hari pertama praktikum dengan penuh antusias, dengan on time, bahkan datang setengah jam sebelum waktunya, sehingga Anda menjadi siswa praktikum terajin. Kemudian mulailah Anda praktek dengan bidang Anda masing-masing, bergelut dengan mesin-mesin, kemudian bergelut dengan bidang masing-masing. Ada yang bergelut dengan gambar-gambar teknik yang menjadi kegemaran Anda. Kemudian rasakan semangatnya, kemudian rasakan kegembiraannya karena Anda dapat praktikum, menyenangi bidang yang Anda sukai, memperkerjakan hal-hal yang Anda sukai dan yang Anda pelajari di sekolah. Kemudian hari-hari ini berlalu dengan penuh semangat telah Anda lalui, hingga di hari terakhir ketika Anda praktikum, akhirnya Anda mendapatkan hal-hal yang positif, pembelajaran yang positif selama praktikum, dan Anda mendapatkan sambutan yang sangat positif dan apresiasi yang positif dari tempat Anda praktikum dan juga dari sekolah. Salah satunya adalah berbekal semangat Anda, kemudian kedisiplinan Anda, kemudian keramahan Anda, dan juga kedekatan Anda kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal-hal positif tersebut terus ingat-ingat dan simpan dalam-dalam di dalam diri Anda. Simpan dalam-dalam dan yakinilah di dalam diri Anda. Berikan keyakinan bahwa sikap positif tersebut, sikap positif yang menjadi ciri pribadi Anda, sikap positif Anda ketika nantinya praktikum, dan tergambarkan dalam diri Anda bagaimana bahagianya dan bangganya ketika berbekal hal-hal positif tersebut. Setelah nanti Anda lulus, ternyata di dalam pikiran Anda tergambarkan bagaimana perasaannya ketika Anda lulus, bahkan sebelum lulus sudah direkrut untuk menjadi karyawan di tempat praktikum Anda, ataupun sebagian dari Anda malah direkrut oleh tempat yang lebih baik daripada tempat Anda praktikum. Rasakan bagaimana semangatnya ketika itu Anda dapatkan, bagaimana kegembiraannya, dan bagaimana bangganya ayah Anda, kemudian ibu Anda ketika hal tersebut yang Anda capai. Sehingga perasaan semangat tersebut, perasaan bahagia, perasaan bangga tersimpan terus di dalam diri Anda dan menjadi semangat, dan semakin memberikan Anda putusan bahwa
saya putuskan untuk mendapatkan prestasi tersebut dengan cara yang positif, kedisiplinan, restu dari orang-orang terkasih, ayah dan ibu, serta yang lainnya, kemudian dengan bekal keramahan, kemudian dengan bekal positif yang lainnya yang selama ini telah ada dalam diri Anda ataupun yang hari ini Anda pelajari. Dan yakinilah bahwa sikap positif tersebut merupakan ciri khas dari Anda siswa SMK Negeri 2 Purwokerto. Kemudian di dalam diri Anda juga tergambarkan bahwa Anda ketika praktikum nanti membawa nama baik dari sekolahan juga, membawa nama baik dari Bapak Ibu guru di sekolahan, membawa nama baik alma mater, sehingga Anda juga semakin meyakini bahwa saya akan melakukan yang terbaik nantinya. Dan keyakinan ini menjadi janji di dalam diri Anda, di dalam diri terdalam Anda, dan bukan hanya janji tapi menjadi doa Anda semoga bisa melakukan yang terbaik, menjaga nama baik sekolah dan yang lainnya. Dan Anda juga mengingat bagaimana kerasnya perjuangan sahabat-sahabat Anda ketika persiapan praktikum juga di dalam diri Anda terbayangkan bagaimana kerasnya atau bagaimana uletnya guru-guru Anda untuk mempersiapkan Anda, sehingga sekarang Anda membayangkan bahwa perjuangan tersebut, semangat sahabat-sahabat menjadi semangat Anda juga, sehingga di dalam diri Anda meyakini bahwa saya siap melakukan yang terbaik ketika praktikum nanti. Sehingga masukkanlah di dalam diri Anda terus bahwa saya siap melakukan yang terbaik ketika praktikum nanti. Masukkan lagi bahwa saya siap melakukan yang terbaik ketika praktikum nanti. Kemudian juga yang perlu Anda ingat, kenapa Anda harus melakukannya yang terbaik? Karena selalu ada orang-orang yang selama ini mendukung Anda. Bila Anda masih bingung bagaimana caranya untuk bisa melakukan yang terbaik atau bagaimana caranya untuk menjadi orang yang positif, cukup Anda mengingat alasannya, alasan kenapa Anda harus melakukan yang terbaik. Salah satu caranya adalah ada orang-orang terkasih yang selama ini selalu mendukung Anda, selama ini selalu memberikan doanya kepada Anda. Orang-orang terkasih tersebut dengan tulus dan ikhlas mengorbankan kesehatannya dan mengorbankan segala waktunya hanya supaya Anda dapat sekolah dengan baik, supaya Anda dapat praktikum dengan baik. Dan harapan orang-orang tersebut adalah hanya untuk kebahagiaan Anda. Orang tersebut tidak mengharapkan balasan, tidak mengharapkan apapun dari Anda. Yang beliau harapkan, yang mereka harapkan adalah senyum kebahagiaan Anda ketika mendapatkan sebuah prestasi. Sehingga untuk meningkatkan kecerdasan spiritual Anda patut mengingat-ingat orang-orang yang tersebut yang selama ini telah berjuang dan berjasa untuk Anda. Yang pertama adalah Anda harus mengingat, kita ingat bersama-sama, kita muhasabah bersama, introspeksi diri bersama, kita ingat-ingat bagaimana kerasnya perjuangan seorang ibu, dan kita bayangkan di dalam diri kita bagaimana kerasnya perjuangan ibu kita, perjuangan ibu kita ketika mulai mengandung kita selama 9 bulan, dan apa yang beliau minum juga kita rasakan, apa yang beliau makan juga kita rasakan, hingga saatnya beliau melahirkan kita. Dan kita ingat-ingat bahwa ketika ibu kita melahirkan kita, maka seorang ibu bukan hanya meneteskan 1-2 tetes darah, tetapi meneteskan begitu banyak darah supaya hanya ketika proses kelahiran kita, bahkan ketika proses persalinan, konon itu merupakan sebuah perjuangan antara hidup dan mati dari seorang ibu. Sedangkan kita masih ingat-ingat beberapa saat di dalam kehidupan kita, sampai di umur sekarang, bagi Anda sekarang sekitar umur 16, 17, 18, ternyata sampai umur sekarang, sampai masa sebelumnya, yang ada di dalam pikiran kita begitu banyak kesalahan yang telah kita perbuat.
sampai sekarang kita ingat ternyata untuk membuat ibu kita tersenyum ternyata hanya beberapa kali, bahkan beberapa dari kita malah terlalu sering membuat beliau meneteskan air mata. Kemudian selama kita ingat-ingat kenapa nantinya harus melakukan yang terbaik, kita perlu mengingat perjuangan ibu kita ketika kita melewati ujian-ujian ataupun ketika kita sedang sakit. Ibu kita menjaga kita 24 jam, bahkan beliau tidak tidur, hanya untuk memastikan bahwa kita berada pada kondisi yang sehat. Kemudian juga kita ingat bahwa seorang ibu rela mengorbankan hidupnya, rela mengorbankan kesehatannya. Ketika kita tidak berdoa, ibu kita rajin berdoa. Bagi yang muslim, rajin untuk sholat malam, sehingga dari jam 2 malam sampai pagi beliau terjaga. Dan ketika pagi membangunkan kita, tetapi ketika kita dibangunkan, yang muncul adalah kata-kata yang kasar yang saat itu terkadang tidak sengaja kita katakan. Yang kasarnya kita menolak bangunan, kita menolak ketika dibangunkan, malah bukannya bangun, kita terkadang dengan sengaja menarik selimut begitu kencangnya. Dan ketika kita bangun, kemudian beliau sudah menyiapkan sarapan karena kebetulan beliau sangat mengantuk, sehingga sarapan atau masakan ibu kita saat itu terasa sangat asin, sehingga dengan ngambeknya kita marah-marah, kemudian tidak mau memakan makanan tersebut, kemudian kita singkirkan dan kita memilih untuk jajan di luar. Kemudian tanpa Anda ketahui, ketika kita berangkat sekolah, ternyata ibu kita tersebut meneteskan air mata dan begitu sedihnya ketika masakannya tidak kita makan. Kemudian kita perlu ingat juga beberapa hal yang kita anggap sebelumnya kecil, tetapi ternyata hal tersebut berdampak besar bagi seorang ibu. Salah satunya adalah ketika beliau meminta kita untuk memberikan sesuatu ke warung terdekat, tetapi ketika kita ingat-ingat, ternyata begitu seringnya kita menolak perintah-perintah tersebut hanya untuk memberikan cabai, untuk memberikan gula. Kita sering memerintah, sudahlah, silakan Bu, beli saja sendiri. Ataupun beberapa dari kita mungkin berkata kasar, berkata yang sebaliknya, sehingga terbayang dalam pikiran kita kenapa harus melakukan yang terbaik. Karena ternyata hingga umur sekarang, atau sebagian dari Anda ada yang ibunya sudah meninggal dunia, hingga sampai sekarang belum sedikit pun kita menunjukkan diri sebagai anak yang berprestasi. Kemudian juga bayangkan juga ketika begitu banyaknya hal-hal negatif yang sebelumnya dilarang oleh orang tua kita, oleh ibu kita, ternyata kita lakukan. Kemudian juga untuk membuat kita lebih sadar, ternyata banyak kata-kata kotor yang selama ini keluar dari mulut kita, dan tanpa sengaja ibu kita meneteskan air mata karena ini. Sehingga ketika nanti atau ketika kita belum minta maaf atas hal tersebut, maka ini akan menjadi batu sandungan untuk kita meraih kesuksesan apapun di dalam kehidupan kita. Kemudian juga kita bayangkan bahwa selain ibu kita ada orang yang selama ini selalu membantu, membiayai kita, memarahi kita, tetapi yang kita ingat adalah ketika beliau memarahi kita. Bayangkan betapa kerasnya perjuangan seorang ayah ketika berusaha membiayai segala kebutuhan yang kita harapkan. Dan teringat bagaimana beliau mempertaruhkan kesehatannya, kemudian bahkan rela mempertaruhkan nyawanya supaya sekolah kita dapat terbiayai, segala keinginan kita dapat tercapai. Dan ternyata hingga sekarang yang muncul di dalam pikiran kita adalah pikiran bahwa begitu jahatnya beliau ketika tidak mengabulkan apa yang kita inginkan. Sehingga bayangkan bahwa ternyata di dalam kehidupan kita yang muncul adalah pikiran negatif. Ketika beliau marah kepada kita, berarti seorang ayah tidak menghargai kita, kemudian tega terhadap anaknya, sehingga terkadang
bagian dari kita mengumpat dengan enaknya dan berdoa bahwa semoga beliau lebih baik tidak ada di dunia ini atau bahkan menghilang dari dunia ini. Dan betapa sedihnya ketika ternyata doa Anda itu terkabul dengan cepatnya. Bagaimana sedihnya ketika ternyata suatu ketika doa Anda terkabul, doa negatif Anda terkabul, ayah kita betul-betul meninggalkan dunia ini. Dan ketika beliau sudah tiada, kita baru menyadari bahwa segala hal yang beliau lakukan, begitu banyak hal dan pengorbanan yang telah beliau korbankan untuk kita, tanpa pernah kita tahu, tanpa pernah kita sadari, karena keberadaan kita di sekolah, karena berbagai macam aktivitas kita, bahkan karena berbagai macam kesibukan kita yang sebetulnya tidak bermanfaat, main-main, kemudian nonton dan yang lainnya. Kemudian bayangkan bahwa ternyata ini yang harus menjadi semangat bagi kita. Bayangkan bahwa seandainya momen-momen ini, tahun ini, atau bahkan di beberapa bulan ini adalah bulan-bulan terakhir ketika kita dapat memberikan bukti bakti kita dengan melakukan yang terbaik di praktikum Anda. Bayangkan, dan seandainya bahwa beberapa hal yang akan kita lakukan ke depan adalah hal-hal terakhir yang dapat dilihat oleh ayah kita, hal-hal terakhir yang dapat dilihat oleh ibu kita. Dan setelah Anda bayangkan bahwa ketika momen-momen tersebut atau beberapa waktu mendatang merupakan momen terakhir Anda dengan orang tua Anda, tetapi ternyata setelah kita ingat-ingat, belum banyak hal yang kita lakukan, bahkan tidak ada hal yang dapat membuat beliau bangga kepada kita, sehingga menjadi keyakinan dan menjadi tekad bagi kita semuanya bahwa momen-momen yang tersisa, momen-momen yang sekarang, momen Anda yang akan Anda hadapi saat ini adalah praktikum Anda. Anda meyakininya dan Anda berjanji dalam diri Anda bahwa akan melakukan yang terbaik, akan berusaha melakukan yang terbaik, praktek dengan yang sangat baik, sehingga nantinya buah dari praktek Anda adalah keberhasilan, dan keberhasilan tersebut nantinya menjadi kegembiraan dan kebanggaan ayah Anda dan ibu Anda. Dan hal yang perlu kita ingat bahwa memang umur manusia tidak ada yang tahu. Boleh jadi kita yang mendahului orang tua kita, tetapi yang harus kita ingat bahwa seandainya orang tua kita yang mendahului kita terlebih dahulu. Bayangkan bahwa seandainya hari ini adalah hari terakhir orang tua Anda dapat melihat Anda, kemudian ketika hari ini adalah hari terakhir kita dapat berjumpa dengan orang tua kita, tetapi kita belum memberikan prestasi kepada beliau, dan kita belum sempat untuk minta maaf kepada beliau. Dan teringat juga di dalam pikiran kita, Anda ingat-ingat, sudah pernahkah Anda minta maaf dengan sungguh-sungguh kepada beliau tentang kesalahan yang Anda buat, tentang makian yang Anda ucapkan, atau tentang umpatan doa buruk yang Anda ucapkan, apa yang terbesit di dalam pikiran Anda? Apabila jawabannya belum, maka nanti ketika Anda pulang, datangilah beliau, kemudian datangilah, cium kedua tangannya, kemudian peluk erat, cium kedua pipinya, minta doa restulah untuk segala hal positif yang nanti akan Anda lakukan, kemudian mohon maaflah untuk segala hal negatif yang pernah Anda lakukan. Karena ketika perbuatan kita, kesalahan kita dilakukan bersama manusia, maka hanya akan dimaafkan ketika manusia tersebut sudah memaafkan kita, apalagi kesalahan kita kepada orang tua kita. Maka menjadi kewajiban kita untuk minta maaf kepada beliau. Kemudian
Sekarang bayangkan bahwa Anda sedang berada di suatu tempat terdalam di dalam diri Anda. Kemudian di depan Anda ada kotak penyimpan sifat positif Anda. Kemudian rasakan di tangan kanan Anda, di dalam pikiran Anda, bahwa di tangan kanan Anda masukkan sifat-sifat positif yang ingin Anda simpan di dalam diri Anda. Disiplin, rajin, patuh kepada kedua orang tua, patuh kepada bapak ibu guru, kemudian selalu bersemangat, rajin beribadah, serta yang lainnya. Kemudian setelah semuanya terkumpul di tangan kanan Anda, di dalam genggaman tangan kanan Anda, secara perlahan di dalam pikiran Anda, masukkanlah hal-hal positif tersebut ke dalam kotak yang ada di dalam diri dalam Anda. Kotak yang begitu bercahaya, kemudian simpan di dalamnya. Kemudian setelah Anda simpan, Anda letakkan di situ dan biarkan hal tersebut tersimpan di dalam diri Anda, dan hal tersebut akan ada di dalam diri Anda dan akan muncul ketika Anda tidak malas ataupun kurang bersemangat. Kemudian sekarang bayangkan bahwa Anda sedang berada di suatu tempat, kemudian di depan Anda ada sebuah meja yang putih, kemudian di meja tersebut di atasnya ada kertas putih, kemudian di sampingnya ada sebuah pena. Kemudian datangilah meja tersebut, kemudian di sampingnya ada kursi, kemudian datangilah, duduk di kursinya. Bayangkan dan yakinlah bahwa Anda betul-betul melihatnya. Kemudian ambil kertasnya dengan tangan Anda, ambil penanya, kemudian nanti Anda tuliskan hal-hal negatif yang ingin Anda hapuskan di dalam pikiran Anda. Dan ketika Anda menuliskannya, Anda ditemani oleh orang-orang terkasih Anda. Bayangkan ketika Anda sedang menuliskan hal-hal negatif yang ingin Anda buang jauh-jauh di dalam pikiran Anda, di depan Anda ada ibu Anda, ada ayah Anda, kemudian ada adik kakak Anda, bapak ibu guru Anda, sahabat-sahabat terdekat, menyaksikan Anda melihat hal-hal negatif yang ingin Anda buang jauh-jauh di dalam diri Anda. Sekarang silahkan tuliskan, mulai tuliskan segala hal negatif yang ingin Anda buang. Malas belajar, tuliskan di kertas tersebut, tuliskan dengan penuh keinginan untuk menghapusnya, bahwa ketika Anda tuliskan dan nanti Anda robek-robek kertas tersebut, maka hal-hal tersebut akan jauh diri Anda. Malas belajar, malas beribadah, tuliskan. Berani kepada orang tua, tuliskan di kertas tersebut. Kemudian berani kepada bapak ibu guru, tuliskan. Kemudian pacaran berlebihan, tuliskan. Kemudian juga menggolot, kemudian hal-hal negatif lainnya, narkoba atau hal-hal negatif lainnya, tuliskan di kertas tersebut, tuliskan penuh. Sekarang ketika Anda sedang menuliskannya secara penuh, ketika Anda sudah menuliskan kertas tersebut, silakan anggukan kepala Anda dan kita akan siap-siap menghancurkan kertas tersebut, merobek-robek kertas tersebut dalam hitungan ketiga. Nanti ketika hitungan ketiga, maka robek-robeklah kertas tersebut, buang jauh-jauh, seolah-olah bahwa yang ada di kertas tersebut adalah hal yang nantinya akan menghambat atau menghancurkan masa depan Anda, sehingga Anda harus membuangnya jauh-jauh dan membuangnya dengan kuat. Silakan robek nanti semua hal negatif tersebut di dalam hitungan yang ketiga saya. 1, 2, pegang kertas yang di dalam pikiran Anda. 3, robek-robek kertasnya di dalam pikiran Anda, buang jauh-jauh. Jangan biarkan hal-hal negatif tersebut ada di dalam diri Anda. Buang jauh-jauh dan hilangkan. Dan
Sekarang setelah hal-hal negatif tersebut sudah Anda buang jauh-jauh di dalam diri Anda, sekarang saya akan memandu Anda untuk kembali fresh, kemudian kembali ke nantinya kembali lebih rileks daripada sebelumnya. Kembali bayangkan ada udara yang berwarna-warni, kemudian kembali ambil warnanya, kemudian sekarang kita tarik nafas yang dalam, tahan dada seluruh tubuh, kemudian keluarkan perlahan lewat mulut. Saya akan bantu Anda untuk kembali ke alam sadar Anda dengan nantinya pertama kita naiki tangganya, 5 tangga ke atas, kita naiki terlebih dahulu, dan setiap kita menaiki tangga nanti akan membuat Anda bisa mengontrol diri dan lebih rileks dan lebih semangat daripada sebelumnya. Bayangkan di depan Anda ada 5 tangga, dan sebelumnya tarikan nafas Anda buat diri Anda lebih rileks, diri Anda lebih bersemangat daripada sebelumnya dan lebih berenergi daripada sebelumnya. Datangilah tangganya, naiki secara perlahan. 1. Anda mulai merasa bahwa rasa kantuk yang ada hilang semuanya dari dalam diri Anda, sehingga Anda mulai dapat menggerakkan jari-jari tangan Anda, jari-jari kaki, dan sekarang Anda sudah bisa menggerakkan seluruh tubuh Anda dengan lebih leluasa. 2. Anda menaiki tangga yang kedua, sehingga diri Anda lebih berenergi, lebih bersemangat, dan Anda mengingat bahwa untuk bisa meraih sukses bukannya dibutuhkan kecerdasan intelektual dan emosional, tapi kecerdasan spiritual, dan ditambah dengan doa dan restu dari orang-orang yang selama ini berjuang untuk Anda, Bapak, Ayah, Ibu Anda, terus kemudian Bapak Ibu guru di sekolah, dan sahabat-sahabat Anda juga. 3. Anda menaiki tangga yang ketiga, sehingga lebih berenergi daripada sebelumnya. Anda lebih merasakan tubuh Anda dan lebih bergelora daripada sebelumnya. Anda begitu bergeloranya sehingga nanti ketika Anda pulang, Anda akan langsung mendatangi kedua orang tua Anda dan minta doa restu kepada mereka. 4. Anda mulai menaiki tangga yang keempat, dan Anda sekarang betul sangat mulai merasakan tubuh Anda mulai sangat terasa. Kemudian 5. Sekarang Anda sudah berada pada posisi semula, kemudian Anda sudah bisa menguasai seluruh tubuh Anda. Supaya Anda lebih bisa rileks, maka silakan tarik nafas yang dalam, tahan dada, salurkan ke seluruh tubuh Anda, keluarkan perlahan lewat mulut Anda. Kembali tarik nafas yang dalam, tahan dada, salurkan ke seluruh tubuh Anda, kemudian keluarkan perlahan lewat mulut. Sekarang semua yang sudah kita pelajari bersama, sudah kita masukkan bersama, akan terus ada di dalam diri kita. Dan sekarang silakan posisi duduknya masih dalam kondisi mata tertutup, silakan duduknya diperbaiki. Tempatkan duduk Anda seperti semula. Dan silakan sekali lagi tarik nafas dalam, tahan dada, salurkan ke seluruh tubuh, keluarkan perlahan lewat mulut. Sekarang Anda sudah menguasai seluruh tubuh Anda. Anda merasa sangat bersemangat dan sangat berenergi. Maka silakan secara perlahan buka mata Anda.